Akhirnya Senggang Road to Jogja. Kita senggang ada senang. Di hari pertama ke Jogja, niat pada H-1 itu besoknya mau berangkat pagi. Cuma karena saya keluar malam dan diajak sama teman saya dari luar kota, pulang tuh subuh hanya. Jadi janjian pagi tidak bisa karena yaitu bangunnya kesiangan. Morning guys. Asik. Good morning baby. Hey. Aku harus bangun pagi gitu. Karena anak-anak pasti nyampe base camp udah pada bangun, tinggal menunggu aku gitu kan. Nah, pas nyampe, aku buka kamar masih tidur. Bangun cok. Udah denger lagu Minang loh. Cok, bangun cok. Good morning. Jangan marah-marah cok. Ayo cok. Usap ya. Padahal udah janjian sebelumnya, tapi masih aja molor kan. Dan rencananya kita tuh berangkat itu di jam 9. Tapi yang namanya Senggang, udah pasti tidak mungkin jam 9. Jam 11 kita baru berangkat. Sebelum perjalanan, kita seperti biasa ada ritualnya, yaitu home pimpa ya. Di home pimpa kali ini itu menentukan siapa yang menyetir. Nah, kebetulan saya yang menyetir. Seperti biasa ya, kalau di jalan dengan 5 orang batang di dalam mobil, kita nggak ada hentinya lah buat ngobrol, buat bersenda gurau, nyanyi karaoke gitu kan. Tapi problemnya panas, AC-nya panas banget. Senyumanku tak akan pernah lentur lagi. Singing all alone. Semangatku tak akan pernah patah lagi. Dancing all alone. Semangatku tak akan Mulai take itu jam 1-an, kalau nggak salah jam 1-an itu kita ada take bareng Pandu, salah satu stand up komedi Jogja juga, dan pecah banget di situ, kita kontennya seneng banget. Pandu tuh nggak tahu ya, dia tuh energinya nggak bisa habis. Lucu terus, jadi orang tuh lucu. Kenapa sih Ndu bisa lucu gitu Ndu? Lahir nggak diajarin, kayak diketawain deh dia tuh. Dan capek sih, endingnya pas dia pulang tuh kita ngerasa kayak, ya ini badan udah lemes aja gitu ya. Energinya tuh kuat banget Pandu tuh. Setelah kita konten sama Pandu nih, kita ada konten lagi sama salah satu fashion model, namanya Siva. Nah, dan dia stay di Jogja. Kita tuh konten nama dia tuh tentang coffee shop di Jogja sama lagu outfit. Kita tag sama dia, kirain ya namanya model ya, kita kirain tuh dia tuh jaim gitu loh. Jaim datang diem, anggunli gitu kan. Tapi ternyata lucu juga. Ternyata ngobrolnya enak, seru. Bro, jadi habis tag sama Sipa. Cukup asik sih sebenarnya ya. Ini kita lagi ada di studio punya Millennium ya. Millennium Studio. Kayak kita juga pamitan juga sama Sipa, dan di situ ada Ogi sama Abi yang datang untuk bantu motoris. Itu menurut gue lucu banget sih. Itu kayak apa ya?
kayak benih-benih cintanya nggak usah deh ya bro ya. Nah setelah sama Siva juga masih mepet kan itu waktunya, kita belum makan juga, dan alhasil sempat mau pikiran untuk kita makan, cuma Olski udah datang. Cuaca Jogja juga kurang mendukung ya, waktu itu di luar hujan lebat gede banget. Tapi teman-teman Olski udah nyempetin waktunya buat datang, kita thank you banget, kita berterima kasih banget buat teman-teman Olski yang udah menyempatkan diri buat datang. Pada saat konten itu kita flow-nya enak, flow kontennya tuh enak. Kebetulan aku ada di salah satu konten itu yang kontennya itu apa lagu ibu yang paling teringat buat kita gitu. Nah di saat itu tuh ada satu lagu Olski yang membuat perasaanku tuh kayak ngena banget lah, salah satu lagunya itu, dan membuat aku merinding dari ceritanya Mbak siapa Cuk? Aku lupa namanya. Dari ceritanya Mbak Dea sebagai vokalis, itu ceritanya itu kayak ngena aja, walaupun aku tuh nggak tahu lagu itu, aku nggak tahu sebenarnya, tapi dari dia cerita itu aku ngerasa lagu ini kayak ngena lah, merinding gitu. Menyenangkan, ternyata Olski semenyenangkan itu dari pertama kita ketemu di tahun 2019 dulu sampai kemarin kita tag konten bareng, orangnya juga masih sama dan masih semenyenangkan itu. Akhirnya Olski selesai dan kondisi kita di situ juga masih belum makan. Dan ini yang bikin seru sih, pada saat itu take Olski itu kita di jam 5:30, tapi kita selesai studio kerjasama itu selesai jam 7, dan itu mepet banget sih sama satu gestar kita yang terakhir namanya Anjli. Cuman sayangnya nggak ke-take, jadi kayak ya udah kita mau terima kasih juga sama Anjli karena udah nyempetin waktunya untuk datang ke Senggang Media. Setelah konten sama Anjli yang terakhir itu, kita harus mau nggak mau harus makan keluar, dan udah cranky banget anak-anak. Dan kita tuh juga di tempat makan kita juga nggak sempat ngevideoin karena nunggu makanan. Orang udah pada emosi, cranky ya, namanya cowok lah ya, kalau belum dikasih makan tuh kayak orang gila ya. Nah setelah makan seperti biasa, habis itu kita OTW ke villa. Kita lanjut ke villa dulu ya guys. Gila 9 konten bro, capek bro. Hari ini 9 konten ya. Capek banget gila. Capek. Biar gelap-gelap aja nih videonya, nggak apa ya. Nggak apa-apa, aman. Nggak apa ya, aman ya. Kita udah masuk komplek perumahan ya kan. Set, ini villa kita bentar lagi nyampe bro. Sempet ada video perpisahan dulu ya gitu ya. Si Alfi ini emang, kita ini lagi capek, tapi disuruh buat video gitu kan. Udah tahu capek, malah bikin video. Ya udah deh, kita buat aja di situ. Di hari kedua, karena kita udah capek banget, jadi gue malamnya tuh tidur lebih dulu ketimbang teman-teman gue yang lain. Dan jam berapa ya, sekitaran jam 3 itu gue kebangun dan di samping gue ada Abi. Itu mata bener-bener lengket, selengket-lengketnya kayak lo itu nggak bisa buka mata lo. Dan gue ngobrol sama teman samping gue yaitu Abi. Bi, mataku lengket ini Bi, tolong Bi, ini gimana ya Bi? Dia cuman dengan ekspresinya dia. Ya itu kan emang bangun tidur Bung Edi, emang matamu harus merem dan lengket. Dia juga, percakapan mereka berdua juga nggak jelas ya. Paginya itu aku buka kamar, set, Ogi udah standby. Anaknya morning person, jujur. Tapi pas ke kamar satunya, tak buka, jebret.
masih tergeletak 3 pemuda. Ada 3 pemuda ditemukan tergeletak masih tertidur. Morning. 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 Bangun. Ria Ricis tuh kayak gini kehidupan Ria Ricis. Ini nggak ada visualnya gitu ya ceritanya ya. Emang nonton foto ini bro. Pokoknya singkat cerita di Day to Jogja kita rencananya emang pengen santai aja, pengen nongkrong aja, pengen bantuin. Pada saat itu Abi juga lagi pengen buat konten ya, jadi kayak kita pengen santai aja lah, nggak pengen ada pressure atau apapun. Jadi kayak ya cuma pengen nongkrong dan di situ kita juga ngajak Sipa untuk nongkrong. Ya udah kita mau nongkrong di Tiga Bayi Kanca di daerah kalau nggak salah daerah Klagan kalau nggak salah. Kita ngobrol-ngobrol sana sampai sore kita capek, terus pulang, terus kita sampai ke barak Kang Deddy Mulyadi, kita pada tepar. Ada endingnya nggak sih, Cok? Ininya udah patah aja. Oh ya udah selesai berarti gue. Udah berarti gue aman. Aman.